Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzalal kitaba tibyanan likulli syai'i wa huda wa rahmah wa busyra lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil amin al mab'usi bisunnatit thahirah wa ala alihi wa ashabihi ulil manaqib al fakhirah fid dini wad dunya wal akhirah, amma ba'd. Yang saya muliakan dosen pembimbing mata kuliah pendidikan Pancasila Muhammad Nurkholis As-Siddiq, Magister Pendidikan, dan yang saya hormati mahasiswa-mahasiswi program studi pendidikan agama Islam Madin, Fakultas Agama Islam Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kami dari kelompok 4 terdiri 1 Nurito, 2 Husni Tawiyah, 3 Ustadz. Kami akan menerangkan Pancasila sebagai sistem filsafat. Sistem adalah suatu rangkai keseluruhan kebulatan unsur-unsur yang mempunyai kedudukan dan peran terhadap keseluruhan, dan rangkaian keseluruhan itu menjadi tempat bersatunya semua unsur, mengikat semua unsur menjadi satu hingga rangkaian keseluruhan dan kebulatan tersebut merupakan satu keutuhan yang organis. Jadi unsur-unsur itu terangkai menjadi satu kesatuan dan terstruktur menjadi suatu yang terorganisir atau tertata sesuai fungsinya. Sedangkan kata filsafat berasal dari kata Yunani filosofia yang berasal dari kata kerja filosofein yang berarti mencintai kebijaksanaan. Kata tersebut juga berasal dari kata Yunani filosofis yang berasal dari kata kerja philein yang berarti mencintai, atau philia yang berarti cinta, dan sophia yang berarti kearifan. Dari kata tersebut lahirlah kata Inggris filosofi yang biasanya diterjemahkan sebagai cinta kearifan. Jadi kita dapat melihat artinya filsafat dari dua sisi, yaitu sebagai metode atau cara dan sebagai hasil berpikir. Filsafat sebagai metode atau cara berpikir adalah cara atau proses berpikir sedalam-dalamnya atau mendasar sampai pada hakikat daripada objek yang dipikirkan. Untuk itu, filsafat menghadapi objeknya harus secara menyeluruh. Sedangkan filsafat sebagai hasil berpikir, seperti yang dikatakan oleh Everton, 1. Filsafat adalah penyelidikan hakikat kehidupan dan eksistensi. Filosof bertanya, apa realitas? Nyata belum tentu material. Yang kedua, filsafat memberikan kita dengan pandangan rasional dunia, sehingga merupakan pemeriksaan yang bebas dari alasan. Itu memberikan pandangan rasional dunia. Yang ketiga, filsafat adalah interpretasi kehidupan, nilai dan makna. Jadi, filsafat adalah wajar yang masuk akal, keyakinan yang wajar atau pengetahuan intuitif. Pemahaman yang tepat tentang filsafat adalah dukungan yang besar untuk kesatuan tujuan bersama. Dan yang terakhir, filsafat adalah usaha untuk memahami tujuan kita
hidup di dunia. Berdasarkan pengertian filsafat tersebut di atas, maka filsafat Pancasila pun dipandang dari dua sisi, yaitu sebagai objek dan sebagai subjek. Filsafat Pancasila sebagai objek adalah Pancasila dikaji sedalam-dalamnya untuk memperoleh pengetahuan mengenai Pancasila itu sendiri. Pancasila sebagai subjek adalah peran Pancasila sebagai suatu sistem filsafat guna mengarahkan atau menuntun kehidupan pribadi manusia, perseorangan, masyarakat, bangsa, dan negara, dan kemanusiaan pada umumnya. Saya lanjutkan. Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila sebagai dasar filsafat negara adalah sama dan mutlak bagi seluruh tumpah darah Indonesia. Tidak ada tempat bagi warga negara Indonesia yang pro dan kontra, karena Pancasila sudah ditetapkan sebagai filsafat bangsa Indonesia. Selanjutnya, dasar Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, praktis fungsional adalah tata hidup masyarakat Indonesia. 2. Formal konstitusional adalah pengakuan bangsa Indonesia Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, psikologis dan kultural. Bangsa dan budaya Indonesia sederajat dengan bangsa dan budaya manapun. Yang terakhir, potensial filsafat Pancasila akan berkembang bersama dinamika budaya. Hakikat Pancasila meliputi 1. Abstrak sebagai hakikat jenis atau hakikat umum yang mengandung unsur-unsur yang sama, tetap dan tidak berubah. Menunjuk pada kata ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. 2. Pribadi sebagai hakikat yang memiliki sifat khusus, artinya terikat kepada barang sesuatu. Menunjuk pada ciri-ciri khusus sila-sila Pancasila yang ada pada bangsa Indonesia, yaitu adat istiadat, nilai-nilai agama, nilai-nilai kebudayaan, sifat dan karakter yang melekat pada bangsa Indonesia. Yang ketiga, konkret, bersifat nyata sebagaimana dalam kenyataannya, terletak pada fungsi Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Dilanjutkan dengan hakikat Pancasila. Menurut Nata Nugoro, Pancasila merupakan satu kesatuan utuh, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. 1. Sila yang teratas melandasi sila yang ada di bawahnya. 2. Tiap-tiap sila mengandung 4 sila lainnya atau dikualifikasi oleh 4 sila lainnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Presentasi kelompok kami, kelompok 4 sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari kami apabila ada kesalahan, ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Muhammad Nurkholis As-Siddiq, Magister Pendidikan sebagai dosen pembimbing, dan juga terima kasih kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswi. Sekian dari kami. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.